Malam pertama yang menjadi pengadilan. Malam pertamaku tidak beraroma melati. Tidak ada bisikan cinta yang manis seperti yang sering ku dengar dalam cerita. Malam itu, ketika riasan pengantin di wajahku, bahkan belum sempat ku bersihkan pintu kamar pengantin kami, didobrak hingga membentur dinding. Ibu mertuaku menyerbu masuk. Di belakangnya ada adik ipar dan beberapa kerabat perempuan. Ia menunjuk lurus ke ranjang yang bersprei merah marun, lalu berkata dengan dingin, "Serahkan sprei itu biar ibu periksa." Aku mematung. Seorang perempuan yang baru saja melangkahkan kaki ke rumah suaminya, belum genap memanggil ibu dengan tulus, sudah diseret ke sebuah pengadilan yang menjadikan selembar sprei sebagai hakimnya. Saat itu, aku baru mengerti nasihat ibu kandungku. Nduk perempuan itu boleh sabar soal urusan makan dan pakaian boleh mengalah dalam perdebatan. Tapi, jangan pernah diam saat harga dirimu diinjak-injak. Namaku Ayu. Lestari usiaku 31 tahun berasal dari sebuah desa di Klaten, Jawa Tengah. Ayahku meninggal dunia karena stroke saat aku masih kecil. Ibuku Ibu Wati seorang diri berjualan sayur di pasar desa untuk membiayai sekolahku. Keluarga kami tidak kaya tapi ibu mendidikku dengan keras. Biar lapar, asal terhormat, biar compang-camping asal bersih. Kata ibu orang miskin, harus lebih ketat menjaga adab dan nama baik. Aku merantau ke Cirebon dan bekerja sebagai staf administrasi asuransi di sebuah rumah sakit swasta. Pekerjaan yang tidak glamor. Setiap hari aku tenggelam dalam tumpukan kertas rekam medis, kartu asuransi, dan surat klaim. Aku bukan tipe gadis yang pandai bicara, yang satu kalimatnya bisa langsung memikat orang. Aku tipe perempuan biasa yang tahu diri tahu sopan santun. Jika ada yang berkata kasar, aku lebih memilih tersenyum selama mereka tidak menyentuh harga diriku. Aku bertemu Budi Hartono saat rumah sakit sedang memperbaiki sistem pendingin udaranya. Dia adalah teknisi AC industri, 2 tahun lebih tua dariku. Berperawakan tinggi kurus kulitnya, sawo matang, dan pendiam. Budi tidak pandai merayu pesan singkatnya, kaku seperti kerupuk. Sudah makan. Hari ini capek. Motor kamu bunyi lagi ya? Nanti Mas lihat. Tapi anehnya aku jatuh hati. Pernah suatu kali, aku lembur hujan turun deras dan udara sangat dingin. Budi nekat menerobos hujan sejauh lebih dari 10 kilometer hanya untuk mengantarkan sebungkus bubur ayam yang masih hangat. Dia berdiri di luar gerbang rumah sakit jas hujannya, basah kuyup sambil tersenyum canggung. "Mas beli kebanyakan seledri. Kalau kamu nggak suka singkirkan saja ya." Bagi perempuan yang terbiasa mengurus segalanya sendiri, sepertiku satu kalimat kikuk itu sudah cukup untuk meluluhkan hati. Ibuku bertemu Budi beberapa kali dan langsung cocok, kata ibu. Anak ini mulutnya tidak manis tapi matanya jujur. Menikah itu paling bahaya. Dengan tipe pria yang mulutnya semanis madu, tapi hatinya setajam pisau. Keluarga Budi tinggal di sebuah ruko, 2 lantai di dekat Pasar Pagi Cirebon. Lantai bawah digunakan untuk toko kelontong yang menjual sembako bumbu kering seperti jamur dan bihun ditambah perlengkapan ziarah seperti kemenyan kembang 7 rupa dan aneka dupa. Pemilik toko itu adalah ibunya, Ibu Siti Aminah. Ibu Siti berusia 60-an tubuhnya, berisi rambutnya selalu digelung ketat. Bicaranya tidak pernah keras, tapi setiap kalimatnya tajam. Ketajamannya bukan tipe yang memaki-maki, melainkan tipe yang dengan senyum tipis saja bisa membuat orang lain merasa rendah. Ayah Budi. Bapak Agus Santoso adalah pensiunan ketua RW. Beliau orangnya sabar dan pendiam. Hari-harinya dihabiskan untuk merawat pot-pot tanaman hias
dan membersihkan foto-foto leluhur. Di rumah aku, perhatikan Pak Agus hampir tidak pernah membantah istrinya. Setiap kali Bu Siti menyindir seseorang, beliau hanya akan berdeham pelan atau diam-diam pergi. Budi punya seorang adik perempuan bernama Rina Hartono, 27 tahun, yang berjualan kosmetik online. Rina sangat modis dan ponsel selalu di tangannya. Saat bertemu denganku, ia selalu memanggil Mbak Ayu dengan manis, tapi matanya memindai dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang menaksir harga sebuah barang. Saat pertama kali aku datang untuk berkenalan, ibuku membekaliku sekeranjang oleh-oleh dari desa Getuk Wajik dan beberapa bungkus teh tubruk. Ibu berpesan berulang kali, di rumah orang bicaralah yang sopan. Tapi kalau ada yang tidak enak didengar, kamu juga harus tahu diri. Aku tersenyum, merasa ibu terlalu khawatir. Namun, belum ada setengah jam, aku di rumah Budi aku sadar, kekhawatiran ibuku tidak berlebihan. Bu Siti menyajikan teh. Ia tidak bertanya, apakah aku lelah di jalan, bagaimana pekerjaanku, atau bagaimana kabar ibuku di desa. Ia menatapku sejenak, lalu bertanya langsung, sebelum sama Budi, kamu pernah pacaran sama siapa saja? Tanganku yang hendak meraih cangkir teh terhenti. Pertanyaan itu, jika dilontarkan antara dua perempuan yang akrab, mungkin bisa dianggap rasa ingin tahu. Tapi, dari mulut seorang calon ibu mertua di pertemuan pertama di depan seluruh keluarga, rasanya seperti tamparan panas di pipi. Aku berusaha menjaga sopan santun. Dulu waktu kuliah pernah punya pacar, Bu. Tapi sudah lama putus. Bibir Bu Siti menyunggingkan senyum sinis. Lama itu berapa lama? Zaman sekarang anak perempuan bilang putus. Ya putus. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa bersih begitu saja. Suasana di ruang tamu menjadi tegang. Budi yang duduk di sampingku menunduk mengupas apel dan tak kunjung selesai. Aku menunggunya membela, tapi ia hanya meletakkan irisan apel di piring dan mendorongnya pelan ke arahku. Pak Agus berdeham. Sudahlah Bu, Ayu kan baru pertama kali ke sini. Bu Siti menatap suaminya tajam. Bapak tahu apa keluarga ini pernah menanggung malu karena menantu yang tidak jelas asal-usulnya. Untuk Budi Ibu, tidak akan biarkan dia mengulang kesalahan yang sama. Punggungku terasa dingin. Kesalahan yang sama, menantu yang mana? Kenapa saat hal itu disebut, Pak Agus langsung menunduk, dan wajah Budi mendadak pucat seolah baru dicekik. Rina yang duduk di seberang sambil asyik dengan ponselnya tertawa kecil. Ibu saya memang teliti Mbak Ayu. Namanya juga punya anak laki-laki ya harus dicek dulu. Repot kan kalau sudah menikah baru ketahuan. Hehe, bercanda loh Mbak. Kalau barangnya asli kenapa takut diperiksa kan? Kalimat yang terdengar seperti candaan itu menusuk telingaku. Aku tersenyum kaku dan menenangkan diri. Sudahlah orang tua memang begitu. Adik ipar mungkin terbiasa dimanja, jadi bicaranya ceplas-ceplos. Satu kali mengalah 9 kebaikan menanti. Jika aku sudah pasang muka masam sejak awal yang rugi, juga aku sendiri. Malam itu dalam perjalanan pulang, Budi mengendarai motornya dengan sangat pelan. Angin malam terasa dingin. Aku yang duduk di belakangnya bertanya, Mas Budi, tadi ibumu bilang keluarga ini pernah punya masalah dengan menantu. Maksudnya apa? Pundaknya terasa menegang. Cukup lama, ia terdiam sebelum menjawab. Itu cerita lama, Yu. Ibu memang suka banyak pikiran, jangan dimasukkan ke hati ya. Tapi cerita apa, desakku? Budi menghela napas. Suaranya terdengar berat. Mas juga tidak tahu persis. Dulu ada kejadian sedih di keluarga Mas. Setiap kali diungkit, ibu menangis, bapak diam. Sudahlah, jangan ditanya lagi ya. Yang penting Mas sayang kamu. Saat itu, aku percaya kalimatnya. Aku pikir, asalkan suami menyayangiku, semua kesulitan di rumah mertua pasti bisa diatasi.
Aku tidak tahu dalam pernikahan cinta tanpa keberanian itu ibarat payung rusak di tengah badai. Ia tak akan mampu melindungi seorang perempuan dari lidah tajam dan kebencian. Malam itu, di rumah ibu bertanya, "Bagaimana keluarga mereka, Enduk?" Aku menatap ibu yang sedang menyiangi sayuran di bawah lampu kuning. Jari-jarinya yang kurus masih berlepotan tanah. Aku ingin menceritakan semuanya, tapi takut ibu cemas. Aku hanya berkata, "Baik kok, Bu. Cuman Ibu Mas Budi agak galak sedikit." Ibu mengangkat wajahnya menatapku lekat. Matanya sudah tua, tapi tidak rabun. "Agak galak itu beda dengan merendahkanmu, Yayu." Aku terdiam. Di halaman angin meniup barisan pohon pisang yang kering. Bunyinya gemerisik seperti desah napas panjang. Saat itu, aku belum tahu pertanyaan dingin di pertemuan pertama itu hanyalah sabetan pisau yang pertama. Sabetan-sabetan berikutnya akan lebih dalam, lebih sakit, dan salah satunya akan mendarat tepat di malam aku. Mengenakan gaun pengantin dan melangkah masuk ke keluarga Hartono. Setelah pertemuan itu, Budi tetap rutin mengantarku bekerja. Ia tidak pernah lagi menyinggung pertanyaan ibunya, juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kesalahan yang sama yang disebut Bu Siti. Terkadang, saat duduk di boncengan motornya, aku ingin bertanya lagi. Tapi melihat punggung kurusnya dalam jaket yang warnanya sudah memudar niat itu, kuurungkan. Orang bilang, perempuan saat jatuh cinta seringkali pandai menghibur dirinya sendiri. Satu kalimat kasar dianggap sebagai kejujuran orang tua. Satu tatapan curiga dianggap sebagai kehati-hatian. Diamnya kekasih dianggap karena ia tipe pendiam yang tidak biasa membantah ibunya. Aku juga pernah menghibur diriku seperti itu. Sekitar sebulan kemudian, kedua keluarga bertemu untuk membahas pernikahan. Hari itu, akhir bulan November, cuaca di Klaten sejuk. Ibuku bangun sejak pukul 4 pagi, pergi ke pasar membeli ayam kampung, daging sapi, dan sayuran segar untuk menjamu keluarga calon besannya. Rumah kami kecil, lantainya plesteran semen yang sudah retak di beberapa bagian, tapi sudah ibu bersihkan sejak kemarin. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan keluarga Budi tiba. Pak Agus mengenakan kemeja batik, membawa sekotak oleh-oleh khas Cirebon. Bu Siti mengenakan gamis berwarna ungu, lehernya berkalung emas tipis. Begitu masuk matanya, langsung berkeliling memindai segalanya. Rina mengikuti di belakang bibirnya, merah merona tangannya, sibuk merekam suasana rumahku dengan ponselnya. Lalu cepat-cepat berhenti, mungkin karena tidak ada yang layak dipamerkan di media sosial. Ibuku menyambut ramah. "Silakan masuk Bapak Ibu, ayo diminum tehnya biar hangat." Bu Siti duduk mengangkat cangkir teh mengendusnya sedikit, lalu meletakkannya kembali. "Teh desa memang pekat ya. Orang yang tidak biasa bisa tidak tidur semalaman." Kalimat itu bukan hinaan langsung, tapi cukup membuat ibuku tertegun. Pembicaraan soal pernikahan dibuka oleh Pak Agus. Beliau berkata dengan lembut bahwa anak-anak sudah saling mengenal, jika cocok orang tua tinggal merestui. Ibuku juga berkata, harapannya hanya satu putrinya disayangi sebagai menantu, dan kedua mempelai bisa saling membimbing. Mendengar itu, Bu Siti tersenyum tipis. Kalau soal kasih sayang di keluarga kami, tidak kurang, tapi menantu juga harus tahu aturan. Keluarga kami memang bukan konglomerat, tapi di pasar semua orang kenal kami. Kalau ada apa-apa satu ucapan, mereka bisa bikin malu seluruh keluarga. Ibuku mengangguk. "Tentu, Bu. Ayu kami didik dari kecil, dia bukan anak yang kurang ajar." Bu Siti menatapku. "Didikan itu baru kelihatan nanti kalau sudah tinggal bersama. Anak perempuan di rumah ibunya, mana ada yang tidak manis?" Aku menunduk. Budi di sebelahku menyentuh tanganku di bawah meja, seolah memintaku bersabar.
Tapi sentuhan sembunyi-sembunyi tidak bisa menggantikan pembelaan yang terbuka. Saat makan siang, ibuku menyajikan hidangan dengan sangat baik. Opor ayam rendang sambal, goreng ati dan lalapan segar. Masakan desa yang sederhana, tapi semuanya hangat dan disajikan dengan tulus. Di tengah makan Bu Siti, tiba-tiba meletakkan sendoknya. "Ayo, coba ke dapur, lihat ada mangkuk kecil lagi tidak? Tolong ambilkan satu yang bersih buat tante. Sekalian bereskan piring-piring yang sudah kosong ini, terlalu penuh bikin sesak mata." Aku tertegun. Hari itu, aku mengenakan kebaya sebagai anak gadis tuan rumah yang sedang dibicarakan pernikahannya. Tapi, di depan keluarga calon suamiku Bu Siti, memerintahku seolah sedang menguji apakah aku mau menunduk. Ibuku buru-buru berdiri. "Biar saya saja, Ayu kan pakai kebaya." Bu Siti menepis. "Tidak apa-apa, Bu. Sebentar lagi juga jadi menantu, harus terbiasa dengan pekerjaan begini. Jadi menantu kalau cuma bisa dandan yang repot nanti suaminya." Suasana menjadi hening. Wajah ibuku memerah, tapi beliau menelannya dalam diam. Aku tersenyum dan berdiri. "Baik, Bu. Biar Ayu ambilkan." Di dapur tanganku gemetar sampai nyaris menjatuhkan mangkuk. Dari luar suara Bu Siti masih terdengar. "Jujur saja anak gadis zaman sekarang banyak yang terlalu dimanja. Nanti di rumah mertua tidak bisa apa-apa. Kasihan anak kita." Aku berdiri mematung sejenak, lalu berkata pada diri sendiri, "Sabar aku menikah dengan Budi, bukan dengan ibunya." Tapi pepatah lama berkata saat memilih pasangan, lihat juga keluarganya. Sekarang, aku baru sadar pepatah itu bukan untuk merendahkan, tapi sebagai pengingat untuk melihat baik-baik seluruh tatanan sebuah keluarga. Setelah makan, kedua pihak membahas soal pemeriksaan kesehatan pranikah. Bekerja di rumah sakit membuatku paham bahwa itu adalah hal yang penting dan beradab. Tapi, cara Bu Siti mengatakannya berbeda. Sebelum menikah, sebaiknya mereka periksa kesehatan menyeluruh, terutama Ayu. Kalau ada surat yang jelas, keluarga kami baru tenang. Zaman sekarang kelihatannya saja baik-baik, siapa tahu dalamnya bagaimana. Ibuku meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit keras. "Maksud ibu bagaimana ya?" Bu Siti masih tersenyum. "Saya cuma bicara untuk jaga-jaga, Bu. Jangan tersinggung. Keluarga kami pernah punya pengalaman, jadi sekarang semuanya harus pasti." Pak Agus mengerutkan kening. "Bu, pemeriksaan itu untuk keduanya, jangan seolah-olah hanya untuk Ayu." Bu Siti melirik suaminya. "Bapak ini terlalu baik, makanya dulu kejadian." Lagi-lagi, kata "dulu" itu jatuh seperti batu. Aku menatap Budi. Ia menghindari mataku dan menenggak tehnya yang sudah dingin. Sore itu saat keluarga Budi pamit, Rina berdiri di halaman sambil merapikan lipstiknya dan merekam video singkat. Ia berkata pada penonton live-nya, "Seru juga ya ikut lamaran calon kakak ipar. Tapi jadi menantu zaman now itu harus memenuhi standar, guys. Barang asli nggak perlu takut di-review." Aku berdiri tepat di belakangnya dan mendengar setiap kata. Rina berbalik dan melihatku lalu tersenyum tanpa dosa. "Bercanda loh, Mbak. Jangan baper. Zaman sekarang kan semuanya harus transparan." Aku tidak menjawab. Ada kalimat yang jika dibalas hanya akan membuat kita terlihat murahan. Malam itu aku duduk bersama ibu di beranda. Ibu menyiangi kangkung untuk dijual besok. Aku memeluk lutut menatap halaman yang gelap. Ibu tidak bertanya apakah aku sedih. Beliau hanya berkata, "Yu, ibu tidak takut kamu miskin, tidak takut kamu kerja keras. Ibu hanya takut kamu menikah dengan keluarga yang merendahkanmu, lalu kamu hanya bisa diam menahan sakit." Aku menyandarkan kepalaku di bahu ibu. "Ayu sayang Mas Budi, Bu. Dia tidak seperti ibunya." Ibu menghela napas panjang. "Pria yang baik itu bukan hanya yang tidak melakukan hal buruk, Nduk. Dia juga harus bisa mencegah orang lain melakukan hal buruk pada istrinya." Kalimat itu kudengar, tapi belum kupahami sepenuhnya. Saat itu, aku masih percaya Budi hanya butuh waktu.
Aku masih percaya jika aku sabar dan pandai mengambil hati Bu Siti akan luluh. Pernikahan kami dilangsungkan pada suatu pagi di akhir Desember. Udara Cirebon terasa sejuk, suasana di luar begitu meriah, tapi hatiku justru terasa berat. Sejak subuh, aku sudah duduk di depan meja rias. Juru rias terus memuji pengantinnya cantik sekali hari ini. Nanti suaminya pasti tidak berkedip. Aku hanya tersenyum tipis. Di cermin aku melihat diriku dalam balutan kebaya merah, rambut disanggul rapi. Terlihat seperti pengantin yang bahagia, tapi mataku tak bisa menyembunyikan ketegangan. Sebelum rombongan pengantin pria datang, ibu menarikku ke kamar menyelipkan sebuah gelang perak kecil ke tanganku. Ini dulu pemberian nenekmu, tidak seberapa harganya, tapi pakailah di rumah orang nanti. Kalau ada apa-apa ingat di belakangmu, masih ada ibu. Tenggorokanku tercekat. Ibu ini seperti Ayu mau pergi jauh saja. Ibu mengelus pipiku. Anak perempuan menikah itu, walau hanya terpisah halaman, rasanya sudah jauh. Ibu hanya berharap mereka tulus menyayangimu. Suara mobil rombongan pengantin pria memotong ucapan ibu. Budi turun dari mobil dengan setelan jas hitam membawa buket bunga. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, hatiku luluh lagi. Aku berkata pada diri sendiri, asalkan dia tulus, aku akan berusaha. Upacara pernikahan berjalan lancar. Ibu menggenggam tangan Budi dan berkata pelan, "Ibu serahkan Ayu padamu. Nak, kalau ada salahnya tolong dibimbing, tapi ibu minta satu hal, jangan biarkan siapapun merendahkannya." Budi menunduk. "Budi janji, Bu." Janji itu terdengar begitu hangat. Kelak aku baru sadar, ada janji yang tidak salah, hanya saja yang mengucapkannya tidak punya cukup nyali untuk menepatinya. Tiba di rumah keluarga Hartono. Tenda pernikahan sudah berdiri di depan toko kelontong Bu Siti. Tamu ramai sekali. Bu Siti mengenakan gamis brokat berwarna marun. Tersenyum cerah pada para tamu. Tapi setiap kali menoleh padaku, tatapannya kembali tajam. Aku berusaha menjaga setiap gerak-geriku. Menyuguhkan minum harus dengan 2 tangan. Memanggil kerabat harus dengan sebutan yang benar. Aku takut satu kesalahan kecil akan menjadi alasan bagi Bu Siti untuk mengatakan ibuku tidak becus mendidik anak. Setelah prosesi aku naik ke kamar pengantin di lantai 2 untuk berganti pakaian. Kamar itu dihias dengan balon dan tulisan Happy Wedding spray baru berwarna merah marun. Aku baru saja melepas anting-anting ketika dari luar terdengar suara Bu Siti berbicara dengan 2 kerabat perempuannya. Suaranya pelan tapi jelas. Nanti malam baru ketahuan bagaimana anak ini sebenarnya. Jangan sampai keluarga Hartono menanggung malu lagi. Seorang kerabat menimpali. Iya Mbak Yu, lebih baik dicek biar pasti. Anak gadis zaman sekarang pintar-pintar. Yang lain tertawa sinis. Asalkan si Budi jangan lembek seperti yang dulu saja. Aku mematung di depan cermin. Anting di tanganku jatuh ke meja rias, menimbulkan bunyi pelan. Tapi jantungku terasa seperti diremas. Yang dulu itu siapa? Nanti malam mau tahu apa? Aku membuka pintu dan mereka bertiga langsung diam. Bu Siti menatapku tanpa ekspresi. Cepat ganti baju lalu turun sapa tamu. Jadi, menantu sulung harus cekatan, jangan bikin orang menunggu. Aku mengangguk, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Di bawah aku menarik Budi ke belakang dapur. Aku bertanya dengan suara bergetar. Mas ibumu bilang, nanti malam baru ketahuan. Maksudnya apa? Wajah Budi memucat. Ia melihat sekeliling lalu memegang tanganku. Kamu salah dengar mungkin. Ibu-ibu di keluarga Mas suka bicara yang kuno-kuno, jangan dipikirkan. Aku dengar jelas. Mereka juga menyebut soal malu, soal yang dulu. Sebenarnya ada apa di rumah ini? Budi terdiam sejenak lalu berkata, "Yu, hari ini hari pernikahan kita. Jangan bikin suasana jadi tegang. Nanti setelah semua selesai, Mas akan jelaskan."
Aku menatapnya dengan kecewa. Bukan karena ia belum bercerita, tapi karena ia tahu ada sesuatu namun tetap memilih menyembunyikannya. Seorang suami yang akan melewati malam pertama dengan istrinya justru membiarkan istrinya menghadapi ancaman dari keluarganya sendiri, tanpa satu kata peringatan pun. Dari luar suara MC memanggil kami. Budi buru-buru merapikan dasinya. "Ayo senyum, you." Aku tersenyum. Tersenyum sampai pipiku kaku. Tersenyum saat menyalami tamu. Tersenyum saat Bu Siti memamerkanku pada teman-temannya. Tapi, semakin aku tersenyum, hatiku semakin dingin. Menjelang sore saat tamu mulai sepi, aku melihat Pak Agus berdiri sendirian di dekat foto leluhur. Beliau menatap foto itu lama sekali. Aku mendekat, hendak bertanya tapi Bu Siti sudah memanggilnya. "Pak, keluar sana lihat hidangannya masih kurang apa tidak. Berdiri di situ buat apa?" Beliau menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menghela napas dan pergi. Malam tiba. Aku berdiri di tangga, menatap kamar pengantin di lantai 2. Hatiku seberat batu. Hari pernikahanku ditutup, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan pertanyaan yang terus berputar di kepala. Malam ini, bagaimana cara mereka akan mengujiku? Malam itu setelah pukul 10, para tamu sudah pulang. Aku masuk ke kamar pengantin lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang tanganku, ku genggam erat di atas kebaya. Budi masuk tak lama kemudian menutup pintu dengan pelan. Ia tidak langsung menatapku melainkan berjalan ke balkon dan menyalakan sebatang rokok. Aku terkejut, karena selama kami pacaran, ia sangat jarang merokok. Aku menghampirinya. "Mas Budi." Ia berbalik dengan senyum canggung. "Kamu capek ya, istirahatlah." Aku menatap rokok di tangannya. "Mas lagi khawatir soal apa?" Budi diam. Aku bertanya langsung. "Sebenarnya, apa yang akan keluarga Mas lakukan padaku malam ini?" Ia tertegun. Asap rokok yang baru dihembuskannya langsung hilang tertiup angin. Sesaat kemudian, ia mematikan rokoknya di pagar balkon. Suaranya sangat pelan. "Yu, nanti kalau ibu bicara yang tidak enak, tolong sabar sedikit ya. Nanti Mas jelaskan." Jantungku serasa jatuh. Jadi benar, ibunya akan masuk ke kamar kami. Budi membuka mulut, tapi sebelum ia sempat bicara dari luar, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Bukan satu orang, tapi banyak. Belum sempat aku bereaksi, pintu kamar didobrak hingga membentur dinding. Bu Siti masuk pertama, di belakangnya ada Rina yang mengarahkan kamera ponselnya lurus padaku. Ikut bersama mereka ada 2 bibi dan seorang kerabat tua yang siangnya tak henti-hentinya memuji keluarga Hartono yang penuh tata krama. Aku membeku. Bu Siti mengedarkan pandangan ke seluruh kamar, lalu menatap tajam ke ranjang pengantin. "Mana spraynya, bawa sini biar ibu lihat." Aku merasa salah dengar. Tenggorokanku kering. Ibu bilang, "Apa?" Bu Siti melangkah maju, suaranya sedingin es. Ibu bilang serahkan spray pengantinnya. Keluarga ini tidak mau ada yang ditutup-tutupi. Kamu sudah masuk jadi menantu keluarga Hartono, kehormatan keluarga ini ada padamu juga. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku tanpa sadar mundur ke arah ranjang, kedua tanganku mencengkeram ujung spray. "Bu, ini kamar pribadi kami. Ibu membawa semua orang ke sini ini tidak benar." Rina tertawan kecil dari balik ponselnya. "Mbak Ayu tegang amat. Kalau nggak ada apa-apa kenapa takut? Pohon yang lurus tidak takut angin kencang kan?" Aku menoleh pada Rina. "Matikan ponselmu. Saya tidak izinkan kamu merekam." Rina mengangkat bahu. "Cuma buat kenang-kenangan kok. Pengantin baru reaksinya begini, nanti orang kira Mbak merasa bersalah." Aku menatap mereka semua dengan perasaan marah dan geli. Sekelompok orang dewasa berdiri di kamar pengantin orang lain atas nama tradisi. Tradisi yang jika dilihat lebih dalam,
hanyalah kekejaman. Aku menoleh pada Budi. Ia berdiri di dekat balkon, wajahnya pucat pasi. Aku menunggunya bicara. Cukup satu kalimat saja. Ibu tolong keluar. Cukup itu saja dan aku akan tahu aku tidak sendirian. Tapi Budi tidak bicara. Ia menatap ibunya lalu menatapku. Tangannya mengepal lalu lemas kembali. Bibirnya bergetar, tapi akhirnya tetap bungkam. Saat itu diamnya seorang suami terasa lebih menyakitkan daripada hinaan ibu mertua. Bu Siti mendekati ranjang tangannya, hendak menarik spray. Minggir, biar ibu lihat apa kamu pantas jadi menantu sulung di rumah ini. Aku menahannya. Ibu tidak punya hak. Harga diri saya tidak terletak di atas spray ini. Mata Bu Siti melotot. Harga diri perempuan yang bersih tidak akan takut diperiksa. Cuma yang tidak beres yang takut dilihat orang. Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku gemetar, tapi tetap tidak melepaskan spray. Ibu sedang menghina saya. Kalau hari ini ibu melangkah lebih jauh, saya tidak akan menganggap ini masalah keluarga yang bisa diselesaikan dengan diam. Rina tertawa sinis. Wow, baru jadi menantu sudah mengancam mau lapor polisi. Mas Budi hebat ya, dapat istri modern melek hukum. Aku menatap Budi sekali lagi. Kali ini, tatapanku bukan lagi memohon, tapi penuh kekecewaan. Ia menunduk, suaranya parau. Bu, sudahlah. Bu Siti berbalik membentaknya. Sudah, bagaimana kamu mau nasibmu seperti Mas Agungmu itu? Kamu mau keluarga ini ditertawakan orang lagi. Nama Mas Agung terlontar. Seluruh ruangan hening sejenak. Aku melihat salah seorang bibi menjadi pucat, dan Rina sempat menurunkan ponselnya sebelum mengangkatnya lagi. Aku bertanya, Mas Agung siapa? Apa hubungannya dengan saya? Bu Siti tidak menjawab. Ia menggeram dan menarik spray itu dengan kasar. Karena terkejut aku terhuyung dan nyaris jatuh. Hiasan rambutku terlepas dan jatuh ke lantai dengan bunyi kering. Saat itu, aku merasa bukan lagi seorang pengantin. Aku seperti barang yang sedang dibolak-balik untuk diperiksa kualitasnya. Saya bilang sekali lagi, semua keluar dari kamar saya. Bu Siti menunjuk wajahku. Jangan berani-beraninya kamu. Kalau malam ini tidak jelas besok pagi, kamu angkat kopermu dan pulang ke rumah ibumu. Keluarga Hartono tidak sudi menerima barang kotor untuk disandingkan dengan leluhur. Ruangan senyap setelah kalimat itu. Mataku buram oleh air mata, tapi aku masih bisa melihat Budi berdiri di sana, hanya berjarak 3 langkah, tapi terasa begitu jauh seperti orang asing. Tepat saat Bu Siti hendak menerjang lagi dari ambang pintu, terdengar sebuah bentakan keras. Apa kau mau membuat keluarga ini hancur? Untuk kedua kalinya. Semua orang menoleh. Pak Agus berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah, padam, matanya menyala. Pria yang sepanjang hari hanya diam itu, kini terlihat seperti baru saja melepaskan seluruh amarah yang terpendam puluhan tahun. Angin dari koridor berembus, masuk terasa menusuk tulang. Spray pengantin masih berada dalam cengkeraman tanganku dan tangan Bu Siti. Kamar yang merah meriah dengan hiasan pernikahan itu, di mataku tak ubahnya sebuah ruang pengadilan. Bentakan Pak Agus membuat seisi ruangan membeku. Bu Siti, yang sedang mencengkeram spray, tangannya langsung terhenti. Rina refleks menurunkan ponselnya, wajahnya pucat. Kedua bibi di belakang Bu Siti saling pandang. Tak ada yang berani bersuara. Pak Agus melangkah masuk. Setiap langkahnya terasa begitu berat. Ia tidak menatapku lebih dulu, melainkan menatap lurus ke arah Bu Siti. Lepaskan! Bu Siti menggeram. Bapak jangan ikut campur. Ini urusan perempuan. Bapak tahu apa? Pak Agus merenggut spray itu dari tangan istrinya dan melemparkannya kembali ke ranjang. Suaranya serak karena marah. Urusan perempuan.
Kau seret seluruh kerabat ke kamar pengantin anakmu. Kau todongkan kamera ke wajah menantumu, dan kau bilang, ini urusan perempuan. Wajah Bu Siti memerah. Saya begini untuk menjaga nama baik keluarga Hartono. Bapak lupa keluarga ini pernah ditipu sekali. Saya tidak mau Budi celaka seperti kakaknya. Budi yang berdiri di dekat balkon menunduk semakin dalam. Pak Agus tertawa, tapi tawa itu lebih pedih dari tangisan. Nama baik. 27 tahun yang lalu, kau juga bicara soal nama baik. Gara-gara nama baik busuk itu, keluarga ini kehilangan menantu, kehilangan Agung. Sampai sekarang kau masih belum sadar juga. Suasana di kamar terasa hampa. Untuk pertama kalinya, aku mendengar sebuah nama dengan jelas Agung. Rina buru-buru mematikan rekaman di ponselnya. Pak Agus menunjuk ke pintu. Keluar semua, sekarang juga. Rina berbisik. Pak, aku kan cuma... Kau juga. Potong Pak Agus. Ponselmu serahkan. Rina menyembunyikan ponselnya di belakang punggung. Aku tidak melakukan apa-apa kok. Pak Agus menatap putrinya, suaranya dingin. Kau pikir merekam kakak iparmu dipermalukan itu lelucon? Apa keluarga ini belum cukup menanggung utang darah karena mulut usil dan ikut-ikutan? Rina menunduk tapi tidak menyerahkan ponselnya. Bu Siti menarik tangan putrinya. Ayo pergi. Biar kita lihat besok rumah ini jadi seperti apa. Sebelum keluar, ia berbalik menatapku. Jangan kira karena ada dia yang membela engkau menang. Jadi, menantu di rumah ini tidak mudah. Satu persatu mereka pergi. Suara langkah kaki mereka menjauh, tapi hawa dingin yang mereka tinggalkan masih terasa. Di kamar kini, hanya tersisa aku Budi dan Pak Agus. Pak Agus menatapku. Pria yang tadi membentak seperti guntur itu, kini mendadak terlihat jauh lebih tua. Ia menunduk, suaranya parau. Ayu Bapak minta maaf. Hanya 4 kata itu, tapi air mataku langsung tumpah. Sepanjang malam, orang yang kutunggu permintaan, maafnya bukanlah bapak mertuaku. Orang yang kutunggu adalah Budi. Tapi ia masih berdiri diam. Matanya merah, mulutnya tak sanggup berkata apa-apa. Aku menyeka air mata. Pak, siapa Mbak Melati dan Mas Agung? Pak Agus memejamkan mata. Sesaat kemudian ia berkata, cerita itu akan Bapak ceritakan, tapi tidak di kamar ini. Tidak saat kau masih dalam keadaan seperti ini. Aku menoleh pada Budi. Mas tahu cerita itu? Budi menatapku lalu menunduk lagi. Mas hanya dengar sekilas dari ibu. Lalu kenapa tidak cerita padaku? Ia tidak menjawab. Diamnya membuat kamar ini terasa semakin dingin. Aku melepaskan sisa hiasan rambutku dan meletakkannya di ranjang. Ranjang pengantin yang merah menyala itu tiba-tiba membuatku ngeri. Aku tidak bisa tidur di sana, apalagi di samping suami yang baru saja melihatku dihina tanpa berani melangkah maju. Aku membuka lemari, mengambil jaket tipis dan sebuah bantal. Budi panik. Yuk, kamu mau kemana? Aku menjawab dengan suara serak, tapi jelas. Aku mau tidur di kamar lain. Malam ini aku tidak bisa tidur sekamar dengan Mas. Ia melangkah maju. Yuk Mas, minta maaf. Tadi Mas... Aku memotongnya. Jangan minta maaf kalau Mas belum mengerti di mana letak kesalahan Mas. Kalimat itu membuat Budi mematung. Aku melangkah keluar dari kamar pengantin melewati koridor yang lantainya berserakan sisa balon yang pecah. Di bawah beberapa kerabat yang mendengar keributan masih melongok ke atas, tapi aku tidak peduli. Aku masuk ke sebuah kamar kecil di dekat atap tempat penyimpanan barang-barang bekas. Aku mengunci pintunya dari dalam. Tak lama Budi mengetuk pintu. Yuk buka pintunya, kita bicara. Aku duduk di lantai memeluk bantal dan tidak menjawab. Ia mengetuk beberapa kali lagi, suaranya semakin lirih. Mas tahu Mas salah. Aku tetap diam. Bukan karena aku tidak mendengar,
Tapi karena untuk pertama kalinya, dalam hidupku aku mengerti bahwa ada luka yang tidak bisa diobati hanya dengan beberapa kata maaf yang terlambat. Malam itu, aku duduk terjaga sampai pagi. Dari luar suara mobil, sayur yang menuju pasar mulai terdengar. Suara ayam berkokok bersahutan dengan desau angin. Aku menatap tanganku yang memerah karena menahan sprei tadi dan bertanya pada diri sendiri. Jika Pak Agus tidak datang tepat waktu, apalagi yang akan mereka lakukan padaku? Dan yang lebih membuatku takut adalah di rumah ini, sepertinya aku bukan perempuan pertama yang diadili dengan cara seperti ini. Pagi berikutnya, aku terbangun saat pasar di luar sudah riuh. Kamar kecil di dekat atap terasa dingin menusuk. Kebaya pengantin masih melekat di tubuhku kusut seperti hatiku. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Di bawah aroma teh kental dan bau dupa dari toko kelontong bercampur aduk membuatku mual. Bu Siti sedang duduk di meja depan tokonya. Ia mengenakan daster berwarna gelap rambutnya, digelung rapi wajahnya datar, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Melihatku turun, ia meletakkan cangkir tehnya. Suaranya dingin. "Sudah bangun? Kalau begitu, turun ke dapur buatkan bubur untuk sarapan. Menantu baru kok tidurnya sampai siang. Nanti orang luar bilang mertuanya tidak bisa mendidik." Aku berdiri di tengah tangga, menatapnya lama. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku akan menunduk, berkata iya, lalu diam-diam pergi ke dapur. Tapi setelah semalam, ada sesuatu dalam diriku yang telah patah. Dan ketika seorang perempuan sudah didorong ke titik terendah penghinaan kesabarannya, tidak lagi selembut dulu. Aku menuruni tangga dan berdiri di hadapannya. "Apa ibu ingin saya memasak sarapan seolah tidak ada yang terjadi?" Alis Bu Siti terangkat. "Lalu kau mau seisi rumah ini menyembah dan minta maaf padamu. Apa yang ibu lakukan semalam itu demi kebaikan budi, demi nama baik keluarga ini." Aku tersenyum tipis. Tenggorokanku sakit, tapi setiap kata keluar dengan jelas. Demi kebaikan budi atau ibu ingin menjadikan saya perempuan kedua yang ibu permalukan di rumah ini. Seketika, seisi rumah hening. Rina yang sedang memeriksa pesanan kosmetik di tokonya langsung mengangkat kepala. Budi keluar dari dapur. Wajahnya kuyu setelah semalaman tidak tidur. Bu Siti menggebrak meja. "Baru 1 hari di sini, kau sudah berani kurang ajar padaku." Aku menatap lurus ke matanya. "Saya tidak kurang ajar, Bu. Saya hanya menanyakan hal yang semalam coba dihindari oleh semua orang." Bu Siti berdiri, tapi Pak Agus keluar dari ruang keluarga. Ia menatapku, suaranya lelah. "Ayo ikut Bapak ke belakang. Bapak akan ceritakan semuanya." Bu Siti membentak. "Pak Agus, kalau Bapak berani bicara macam-macam jangan salahkan saya." Pak Agus berhenti menoleh pada istrinya. "Aku sudah diam selama 27 tahun. Kalau aku diam lagi, aku tidak hanya berdosa pada yang sudah mati, tapi juga pada yang masih hidup." Wajah Bu Siti memucat. Aku diam-diam mengikuti Pak Agus ke halaman belakang. Di sana, ada beberapa pot tanaman dan jemuran bambu. Pak Agus duduk di sebuah bangku kayu cukup lama. Ia terdiam sebelum memulai. "Sebelum Budi Bapak dan Ibumu punya anak laki-laki pertama, namanya Agung." Aku duduk di hadapannya. Jantungku berdebar pelan. Agung menikah dengan seorang gadis bernama Melati. Dia juga dari desa sama sepertimu. Anaknya baik sekali, sopan dan rajin. Bapak sangat menyukainya. Pak Agus berhenti, matanya menatap kosong. Tapi ibunya Budi tidak suka. Beliau menganggap keluarga Melati miskin tidak sepadan. Saat mereka menikah di malam pertama, ibunya Budi menyeret beberapa kerabat masuk ke kamar. Mereka menuntut untuk memeriksa sprei. Punggungku terasa dingin. Apa yang diceritakannya persis seperti mimpi buruk yang baru saja kualami.
Suara Pak Agus semakin serak. Malam itu, Agung dan Melati belum sempat melakukan apa-apa. Ibunya Budi sudah mendobrak masuk. Karena tidak menemukan apa yang dicarinya, ia menuduh Melati bukan gadis baik-baik. Melati menangis bersumpah, tapi tidak ada yang percaya. Aku bisa membayangkan seorang gadis muda dengan pakaian pengantin diseret untuk diadili. Hatiku terasa ngilu. Lalu Mas Agung, bagaimana Pak? Pak Agus menunduk. Dia diam. Dia sayang istrinya tapi dia takut pada ibunya. Sama seperti Budi semalam. Kalimat itu jatuh seperti batu. Setelah itu ibunya Budi menyebarkan gosip ke seluruh pasar bahwa keluarga kita ditipu. Ia memaksa Melati pulang ke rumah orang tuanya, katanya untuk introspeksi. Melati pulang ke desanya, tapi kabar buruk sudah sampai lebih dulu. Orang-orang menatapnya sinis berbisik-bisik. Di desa perempuan, yang nama baiknya tercoreng lukanya, lebih sakit dari sabetan pisau. Aku menggigit bibirku teringat ibuku. Pak Agus menutup wajahnya. Sebulan kemudian, Melati bunuh diri di sungai dekat desanya. Ia meninggalkan sepucuk surat mengatakan, ia tidak sanggup lagi membuktikan kesuciannya pada orang-orang yang memang tidak mau percaya. Aku terdiam. Angin di halaman belakang terasa semakin dingin. Agung menemukan surat istrinya. Suara Pak Agus tercekat. Saat itu, ia baru sadar betapa pengecutnya dirinya. Ia menulis surat untuk Bapak mengatakan bahwa dialah yang membunuh istrinya dengan diamnya. Lalu ia pergi ke desa Melati meminta maaf. Dalam perjalanan, ia kecelakaan ditabrak truk, meninggal di tempat. Aku menutup mulutku dengan tangan. 2 nyawa, 1 mati karena malu, 1 mati karena penyesalan. Dan selama 27 tahun, kisah tragis itu justru dijadikan pembenaran kejam bagi Bu Siti untuk terus menghina menantu lainnya. Kenapa Bapak tidak menceritakannya? Pak Agus menatapku, matanya merah. Bapak pengecut you. Waktu itu, Budi masih kecil. Rina baru lahir. Kerabat menasihati untuk menutup aib keluarga. Ibunya Budi memeluk foto Agung mengancam akan bunuh diri jika Bapak mengungkitnya lagi. Bapak pikir diam bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi nyatanya, rumah yang atapnya utuh, tiang-tiang moralnya sudah lapuk semua. Tenggorokanku tercekat. Pria di hadapanku tidak menyangkal dosanya, tapi penyesalannya tidak bisa menghidupkan yang telah mati. Apalagi menghapus penghinaan yang baru saja kuterima. Aku berdiri dan menatap ke dalam rumah. Bu Siti masih duduk di sana, punggungnya tegak, wajahnya dingin. Setelah 27 tahun, ia tidak menganggapnya sebagai dosa. Ia hanya menganggapnya sebagai pelajaran yang belum tuntas. Pak Agus berbisik, Bapak minta maaf you. Semalam kalau saja Bapak turun lebih. Aku memotongnya. Suaraku bergetar, tapi tegas. Pak, yang paling membuat saya takut, bukanlah Ibu pernah berbuat salah. Yang paling membuat saya takut adalah Ibu masih merasa dirinya benar. Pak Agus terdiam. Aku berbalik masuk ke dalam rumah. Budi sudah berdiri di pintu belakang, wajahnya pucat pasi. Entah sudah berapa banyak yang didengarnya. Aku menatap suamiku. Saat itu bayangan Mas Agung seolah menyatu dengan Budi. Aku berkata sangat pelan. Mas, lihat kan, diamnya seorang pria tidak membuat rumah jadi damai. Terkadang, diamnya itulah yang membunuh perempuan di sampingnya. Budi menunduk, matanya merah. Tapi kali ini, aku tidak langsung merasa iba. Ada pelajaran yang harus dibayar dengan air mata, tapi yang pertama kali membayarnya tidak seharusnya selalu perempuan. Sore itu rumah keluarga Hartono terasa sunyi. Aku duduk di ruang tamu. Budi berdiri lama di halaman sebelum masuk. Matanya merah, kemejanya masih kusut sejak kemarin. Ia menatapku hendak mengatakan sesuatu, tapi ragu.
Aku yang memulai. Mas tahu cerita Mbak Melati sebelumnya? Budi duduk di kursi seberang. Mas tahu keluarga kita pernah ada masalah, tapi Mas tidak tahu ceritanya separah yang Bapak ceritakan. Jadi versi yang Mas tahu seperti apa? Ya menelan ludah. Ibu bilang, dulu Mas Agung salah pilih istri. Ibu bilang, Mbak Melati punya masa lalu yang tidak baik ketahuan di malam pertama. Lalu, karena malu dia pulang. Setelah itu, dia bunuh diri. Mas Agung karena merasa bersalah mengalami kecelakaan saat mau menyelesaikan masalah dengan keluarga istrinya. Aku tertawa, tapi terdengar getir. Hebat sekali, orang yang dipermalukan sampai mati di mulut ibumu justru jadi orang yang bersalah karena malu. Luar biasa. Budi menunduk. Mas minta maaf. Jangan buru-buru minta maaf. Aku tanya lagi sejak pacaran sampai sebelum menikah. Mas tahu kan kalau ibumu terobsesi dengan cerita itu? Ia diam sejenak lalu mengangguk. Tahu. Lalu kenapa tidak cerita padaku? Budi memijat keningnya. Mas takut. Mas takut kalau kamu tahu kamu tidak akan mau menikah. Mas juga pikir. Ibu hanya bicara saja tidak menyangka akan benar-benar melakukannya. Hatiku terasa sakit. Ternyata bukan ia tidak melihat bahayanya. Ia melihat, tapi ia memilih menyembunyikannya dariku karena ia lebih takut kehilanganku daripada takut aku terluka. Mas tahu tidak, saat ibumu menyerbu masuk kamar berapa kali aku menatap Mas. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah. Aku tidak butuh Mas berkelahi dengan ibu. Aku tidak butuh Mas membuat keributan. Aku hanya butuh Mas bilang satu kalimat, Ibu tolong keluar. Itu saja Mas tidak bisa. Suara Budi bergetar. Waktu itu Mas panik. Ibu menyebut nama Mas Agung. Mas seperti kembali ke masa kecil. Setiap kali ada masalah, ibu akan memeluk foto Mas Agung sambil menangis. Bilang kalau bukan karena ibu keluarga ini sudah hancur. Ibu bilang, Bapak mau menyalahkan ibu. Ibu bilang kalau anak-anaknya tidak percaya padanya, untuk apa ia hidup. Ia berhenti terengah-engah. Dari kecil sampai besar, hal yang paling Mas takuti adalah melihat ibu menangis di depan foto Mas Agung. Mas pikir ibu sudah cukup menderita, jadi Mas harus mengalah. Aku menatap pria di hadapanku. Saat itu, ia tidak terlihat seperti suami berusia 33 tahun, tapi seperti anak kecil yang sudah terlalu lama diikat oleh air mata ibunya. Tapi rasa kasihan tidak berarti penerimaan. Aku berkata pelan, Mas Budi, ibumu kehilangan anak itu memang menyakitkan, tapi rasa sakit itu tidak memberinya hak untuk menghina orang lain. Mas sayang ibu itu benar, tapi Mas sudah menikah. Mas tidak bisa menggunakan bakti pada orang tua sebagai alasan untuk membiarkan istrimu diadili. Budi menutupi wajahnya, bahunya bergetar. Mas tahu Mas salah. Mas belum tahu. Jawabku. Kalau Mas tahu, semalam Mas tidak akan diam. Ia mengangkat wajahnya seolah tertusuk. Aku melanjutkan. Mas Agung dulu mungkin juga sayang pada Mbak Melati. Tapi saat Mbak Melati paling membutuhkannya, dia tidak ada di sana. Pria yang tidak membela istrinya di hadapan kesalahan cintanya itu hanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Budi terdiam, air matanya jatuh. Dulu melihatnya sedikit saja sedih hatiku sudah luluh. Tapi hari ini, air matanya tidak bisa membuatku lupa bagaimana aku memeluk Sepre di tengah tawa Rina dan tatapan dingin Bu Siti. Aku berdiri. Mulai malam ini, aku tidak akan tidur sekamar dengan Mas. Budi panik. Yo, aku butuh waktu. Dan aku butuh melihat Mas memilih menjadi seorang suami atau terus menjadi anak laki-laki yang hanya takut pada ibunya. Mas akan bicara pada ibu, katanya cepat. Aku menatapnya lama. Bicara bukan untuk meminta ibu kasihan padaku. Aku tidak butuh dikasihani. Mas harus bilang pada ibu bahwa ibu salah. Dan jika ibu terus menghinaku, Mas harus berdiri di depanku
bukan di belakangku sambil minta maaf. Budi tidak langsung menjawab. Mungkin baginya mengatakan, ibunya salah lebih sulit daripada memperbaiki AC di tengah terik matahari. Tapi, hidup ini aneh, pria bisa memanjat tinggi, menahan panas dan dingin, tapi gemetar hanya untuk mengucapkan satu kalimat keadilan bagi istrinya. Aku pikir setelah bentakan bapak mertuaku dan terungkapnya kisah Mbak Melati Bu Siti, setidaknya akan sedikit menahan diri. Tapi aku salah. Ada orang yang ketika kesalahannya terungkap, bukannya introspeksi malah sibuk mencari cara untuk menyalahkan orang lain. Keesokan paginya Bu Siti sengaja berbicara keras di telepon. Iya, saya juga tidak mau cerita. Tapi anak itu dulu pergaulannya bebas waktu kuliah di luar kota. Siapa yang tahu budi anak saya itu terlalu baik, makanya dibohongi. Aku berdiri di depan cermin, hatiku mendingin. Ia tidak meminta maaf. Ia memilih untuk menyerang lagi, kali ini menyerang masa laluku. Siangnya Rina mengunggah status baru. Ada orang yang kelihatannya diam itu suci, padahal masa lalu nggak kelihatan di hasil medical check up loh. Zaman sekarang kalau nggak ada jejak di Google, bukan berarti nggak pernah terjadi. Di bawahnya, teman-temannya berkomentar usil. Ada drama apa nih, spill dong? Rina hanya membalas dengan emoji tertawa. Rahasia keluarga guys, yang paham-paham aja. Aku melihat layar ponsel. Dadaku sesak. Ia bilang tidak mau cerita, tapi setiap katanya sengaja membuka pintu bagi orang lain untuk menginjak-injak kehormatanku. Malamnya, aku menelepon ibu. Begitu mendengar suaraku, ibu berusaha terdengar ceria. Pengantin baru bagaimana kabarnya? Aku mendengar suara ibu lebih serak dari biasanya. Ibu sakit. Setelah ku desak, akhirnya ibu mengaku. Di desa ada tetangga yang dari pasar mendengar desas-desus tentang keluargaku dan bertanya pada ibu. Bu Wati, anakmu si Ayu itu dulu ada masalah apa ya? Kok katanya sampai harus diperiksa di malam pertama? Satu pertanyaan itu cukup membuat ibu jatuh sakit. Tekanan darahnya naik dan ia harus diinfus di puskesmas. Tapi saat meneleponku, ia masih menyembunyikannya. Aku memegang ponsel, air mataku jatuh tanpa suara. Kenapa ibu tidak bilang, kamu baru menikah nduk, ibu tidak mau kamu susah? Suara ibu terdengar lemah. Tapi Yu, kalau mereka sudah membawa-bawa harga dirimu, jangan diam seperti ibu dulu. Sabar soal makan dan pakaian itu bisa, tapi sabar dihina itu racun. Aku menutup telepon. Aku duduk terdiam sangat lama. Aku sadar satu hal, Bu Siti tidak hanya menghinaku di kamar pengantin. Ia sedang menyeret ibuku, pekerjaanku, dan masa laluku ke tengah-tengah gunjingan orang. Sampai di sini, apa yang akan aku lakukan? Di satu sisi, ada kesabaran demi menjaga keutuhan rumah tangga. Di sisi lain, ada harga diri dan air mata ibu kandung. Apakah menjadi menantu berarti harus selamanya menunduk? Atau ada saatnya seorang perempuan harus berdiri tegak demi menjaga kemanusiaannya? Aku menyeka air mata. Aku menyimpan semua unggahan Rina, komentar-komentarnya, mencatat tanggal dan waktunya. Aku juga meminta rekan kerjaku untuk menyimpan bukti jika ada gosip baru. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bude Lastri, adik dari bapak mertuaku. Sejak pernikahan, ia hampir tidak pernah bicara. Pesannya hanya satu baris. Jangan hapus apapun, nduk. Ada sesuatu dari malam itu yang bisa menolongmu. Aku menatap layar ponsel, jantungku berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Aku membaca pesan dari Bude Lastri berulang kali. Ada sesuatu dari malam itu yang bisa menolongmu. Sebuah kalimat singkat yang membuat jantungku berdebar. Di rumah ini, selain Pak Agus, aku tidak menyangka ada orang lain yang berpihak padaku.
Bude Lastri adalah adik kandung bapak mertuaku. Saat pernikahan, ia datang tapi lebih banyak diam. Aku hanya ingat matanya terlihat sedih. Aku membalas pesannya. Maksud Bude apa nggih? Tak lama, ia menjawab. Besok pagi temui Bude di warung teh dekat alun-alun. Jangan bilang siapa-siapa. Keesokan paginya, aku pamit keluar dengan alasan membeli obat sakit kepala. Warung teh itu terletak di bawah pohon beringin tua. Bude Lastri sudah duduk di sudut secangkir teh di hadapannya. Melihatku, datang ia menunjuk kursi. Duduk sini, Nduk. Ia menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Malam itu kau pasti takut sekali ya. Hanya satu pertanyaan penuh simpati itu, mataku langsung berkaca-kaca. Lebih merasa terhina daripada takut Bude. Bude Lastri menunduk. Dulu, Melati juga pernah menatap Bude seperti itu. Dia menunggu, ada yang menolongnya, tapi Bude diam. Ia bercerita saat itu, usianya baru 20 tahun, belum menikah. Saat Melati diseret keluar dari kamarnya Bude, Lastri hanya bisa berdiri gemetar di beranda, tidak berani masuk. Ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa itu urusan rumah tangga kakaknya. Baru setelah Melati meninggal, ia sadar terkadang tidak ikut campur. Itu sama saja dengan membantu kejahatan. Ia mengeluarkan ponsel tuanya, membuka sebuah video, lalu menyerahkannya padaku. Rina merekam malam itu. Dia pikir itu hebat, lalu mengirimkannya ke grup keluarga untuk pamer. Tapi dia lupa di grup itu ada Bude. Aku mengambil ponsel itu. Layarnya menampilkan kamar pengantinku. Suara pintu didobrak. Suara Bu Siti membentak, "Mana seprei-nya?" Lalu tawa Rina dari balik kamera. Gambar diriku yang berdiri pucat di depan ranjang. Setiap kata terekam jelas. Perempuan yang bersih tidak takut diperiksa. Keluarga Hartono tidak sudi menerima barang kotor. Suaraku sendiri terdengar bergetar. Ibu sedang menghina saya. Sampai adegan Pak Agus muncul dan membentak Rina buru-buru menurunkan kameranya. Tapi video itu sempat merekam ucapan Pak Agus tentang Melati Agung dan dosa 27 tahun yang lalu. Aku mematikan video itu. Tanganku gemetar. Bude Lastri berbisik. Bude sudah menyimpannya sebelum Rina menghapusnya di grup. Kau simpanlah ini. Kenapa Bude menolong saya? Bude Lastri menghela napas. Karena Bude berutang satu pembelaan pada Melati. Utang itu tidak bisa Bude bayar padanya. Jadi setidaknya Bude tidak akan membiarkanmu mengalami nasib yang sama. Aku menangis. Air mataku jatuh ke cangkir teh yang sudah dingin. Bude Lastri berpesan, jangan buru-buru menyebarkannya di media sosial. Orang-orang itu aneh hari ini, mereka kasihan padamu, besok mereka bisa berbalik menyalahkanmu karena membuka aib keluarga suami. Kalau mau jalanmu panjang, langkahmu harus pasti. Aku mengangguk. Aku tidak mau kemarahanku, justru berbalik menjadi bumerang. Aku menyimpan video itu di ponsel dan email pribadiku. Aku mengumpulkan semua bukti lain, unggahan Rina komentar-komentar jahat, dan rekaman suara ibuku yang bercerita tentang gosip tetangga. Sebelum aku pergi, Bude Lastri berkata, menjaga harga diri itu bukan dengan membuat keributan agar ditonton orang. Menjaga harga diri adalah dengan membuat orang yang bersalah tidak punya celah untuk memutarbalikkan fakta. Sore itu, aku menghubungi sepupuku Mas Bayu. Ia 8 tahun lebih tua dariku dan bekerja sebagai konsultan hukum di Cirebon. Aku menemuinya di sebuah kafe kecil. Aku tidak banyak bicara, hanya menunjukkan semua bukti yang kumiliki video dari Bude Lastri, tangkapan layar unggahan Rina, dan rekaman suara ibuku. Semakin banyak yang dilihatnya wajah Mas Bayu semakin dingin. Saat video menampilkan Bu Siti menunjukku dan berkata, barang kotor, ia mematikan ponselku dan menarik napas dalam. Ayu ini bukan lagi sekadar masalah mertua dan menantu.
Kalau aku membuat laporan bisa kan, Mas? Bisa, buat, katanya. Mereka masuk tanpa izin ke kamar pribadimu, merekam tanpa persetujuan melakukan penghinaan dan menyebarkan fitnah di media sosial. Ini masuk delik pencemaran nama baik, tapi Mas sarankan lakukan selangkah demi selangkah. Pertama, kau minta mereka secara resmi untuk menghapus semua unggahan, membuat klarifikasi meminta maaf padamu, dan ibumu serta berjanji tidak mengulanginya. Jika mereka menolak, baru kita serahkan laporan resmi ke polisi beserta semua buktinya. Aku mengangguk. Aku tidak ingin mengubah penderitaanku menjadi tontonan publik. Aku hanya ingin Bu Siti dan Rina berhenti mencoreng arang ke wajahku dan wajah ibuku. Sebelum pulang, Mas Bayu berpesan, "Bicaralah pada Budi. Ini kesempatan terakhir. Kalau dia masih diam, kau harus menyelamatkan dirimu sendiri." Tiba di rumah hari sudah gelap. Aku langsung menemui Budi dan menunjukkan daftar tuntutan yang disusun Mas Bayu. Hapus unggahan klarifikasi minta maaf secara resmi, atau aku akan melapor ke polisi dengan bukti video. Budi gemetar setelah membacanya. "Yu, apa kau benar-benar akan melaporkan ibuku ke polisi?" Aku menjawab, "Aku sedang memberi ibumu kesempatan untuk tidak perlu berurusan dengan polisi." Ia terduduk memegangi kepalanya. "Mas tahu ibu salah, tapi ibu itu gengsinya tinggi sekali. Memintanya minta maaf di depan semua orang, ibu pasti tidak akan mau." Aku tersenyum sedih. Saat ibumu menghinaku, beliau tidak takut. Aku kehilangan muka. Saat Rina mengunggah fitnah, dia tidak takut ibuku sakit. Lalu kenapa sekarang aku harus takut ibumu kehilangan gengsi? Budi terdiam lama, lalu berdiri. "Mas akan bicara pada ibu." Aku melihatnya masuk ke dapur. Bu Siti sedang menyiangi jamur Rina, sibuk menempel label pengiriman. Budi meletakkan kertas berisi tuntutan itu di meja. Bu Budi minta ibu dan Rina menghapus unggahan dan membuat klarifikasi. Ibu juga harus ke Klaten untuk minta maaf pada ibunya Ayu. Apa yang ibu lakukan malam itu salah. Dapur menjadi sunyi. Bu Siti perlahan mengangkat kepala. Sedetik, kemudian ia menampar Budi dengan keras. "Coba ulangi ucapanmu." Budi memegangi pipinya, wajahnya pucat. Rina terkejut. Bu Siti menunjuk wajah Budi. "Kau karena perempuan itu menyuruh ibumu sendiri. Minta maaf ibu yang melahirkanmu, membesarkanmu. Sekarang kau menikah, lalu dia mengajarimu untuk melawan ibumu." Suara Budi bergetar. "Bukan melawan, Bu, tapi ibu sudah menghina Ayu." Bu Siti langsung menangis. "Ya Tuhan agung anakku, kalau kau masih ada lihatlah ini. Ibumu sudah kehilanganmu. Sekarang adikmu juga dihasut istrinya untuk menginjak-injak kepala ibunya." Panggilan pada nama orang yang sudah meninggal itu membuat Budi mematung. Bahunya langsung merosot. Bu Siti memegangi dadanya. "Kalau kalian merasa ibu ini beban, biar ibu mati saja. Untuk apa ibu hidup kalau anak laki-laki? Ibu lebih percaya orang luar." Pak Agus menggebrak meja. "Hentikan sandiwaramu menggunakan orang mati untuk mengancam anak-anak." Tapi Bu Siti justru menangis semakin kencang. Rina memeluk ibunya dan menatapku penuh benci. "Sudah puaskah kau? Baru beberapa hari di sini, sudah membuat rumah ini kacau." Aku melangkah masuk ke dapur. Kali ini, aku tidak gemetar. Rumah ini kacau bukan karena aku bicara Rina. Rumah ini kacau karena ibumu dan kau berbuat salah, tapi tidak mau mengaku. Rina hendak membantah, tapi Budi tiba-tiba bersuara pelan. "Ayu benar." Bu Siti berhenti menangis, sejenak menatap putranya tak percaya. Tapi kemudian, ia kembali terisak. Budi berdiri di tengah dapur. Di satu sisi, ibunya yang menangis, di sisi lain aku yang menunggunya menepati janji. Ia terlihat tersiksa, tapi setidaknya kali ini ia tidak menarik kembali ucapannya.
Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak memintamu memilih antara aku atau ibumu. Aku hanya memintamu memilih mana yang benar dan mana yang salah. Pikirkanlah. Batas waktunya besok malam. Setelah itu, jika tidak ada permintaan maaf dan klarifikasi, aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Aku berbalik dan naik ke lantai atas. Di belakangku, suara tangis Bu Siti, suara Rina yang menenangkan, dan desah napas Pak Agus masih terdengar. Budi diam, tapi kali ini diamnya tidak lagi membuatku hancur. Karena aku tahu, jika tidak ada yang berdiri di depanku, aku masih bisa berdiri sendiri. Batas waktu yang kuberikan adalah keesokan malamnya. Tapi Bu Siti tidak perlu waktu seharian untuk menjawab. Pagi-pagi sekali, ia sudah menelepon seseorang dengan suara yang sengaja dikeraskan. Iya, Ayu itu. Dulu waktu kuliah punya pacar namanya Doni. Pacaran bertahun-tahun, siapa yang tahu sudah sampai mana. Ia tidak meminta maaf. Ia memilih untuk menyerang lagi kali ini dengan fitnah baru tentang masa laluku. Siangnya, Rina kembali mengunggah status sindiran. Zaman sekarang kalau nggak ada jejak di Google, bukan berarti nggak pernah terjadi ya. Kasihan kakakku. Aku menunjukkan unggahan itu pada Budi. Wajahnya mengeras. Kali ini, ia tidak lagi berkata akan menasihati adiknya. Ia langsung turun ke bawah. Hapus sekarang juga, bentaknya pada Rina. Rina cemberut. Aku kan tidak sebut nama. Tapi kau tahu siapa yang kau maksud? Bu Siti menimpali. Memangnya? Rina salah ibu, baru dapat info si Ayu itu. Dulu pacaran lama dengan anak bernama Doni Saputra. Siapa yang tahu kelakuannya bagaimana? Aku menuruni tangga. Kalau ibu ingin tahu, tanyakan langsung pada saya. Jangan membuat cerita di belakang. Bu Siti tertawa sinis. Kalau kau yang cerita, siapa yang bisa membuktikan? Orang sepertimu pasti pandai bicara untuk membersihkan diri. Aku balas menatapnya. Lalu bagaimana cara ibu ingin membuktikannya? Ia seolah menunggu pertanyaan itu. Aku sudah minta orang mencari nomor telepon si Doni itu. Kalau kau memang bersih, panggil dia ke sini untuk bicara. Budi berbalik pada ibunya. Bu, untuk apa melakukan ini? Masa lalu Ayu tidak ada hubungannya dengan penghinaan yang ibu lakukan. Bu Siti menggeram. Jelas ada hubungannya, ibu harus tahu sih siapa yang dinikahi anak ibu. Dulu keluarga ini sudah hancur karena salah percaya orang. Aku melihat Budi. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di sampingku tanpa mengalihkan pandangan. Aku mengambil ponselku mencari nomor Doni Saputra. Sudah bertahun-tahun kami tidak berkomunikasi. Kami putus baik-baik karena jalan hidup yang berbeda, tidak ada pengkhianatan, tidak ada dendam. Aku mengirim pesan singkat padanya, menjelaskan situasi. 10 menit kemudian, Doni menelepon balik. Ia terkejut, tapi setuju untuk datang. Untuk memfitnahmu seperti itu, keterlaluan namanya, katanya. Sore itu Doni tiba di rumah keluarga Hartono. Ia menyapa semua orang dengan sopan. Bu Siti langsung bertanya, "Kau pacarnya Ayu dulu?" Doni mengangguk. "Benar tante, kami pernah pacaran waktu kuliah." Bibir Bu Siti menyunggingkan senyum sinis. "Pacaran bertahun-tahun pasti sudah dalam sekali ya hubungannya. Bicara jujur saja, jangan takut. Kami hanya ingin tahu menantu kami ini, orangnya bagaimana?" Doni menatap Bu Siti dengan tenang. "Tante saya dan Ayu dulu pacaran dengan baik-baik. Kami putus karena tujuan hidup kami berbeda. Ayu tidak pernah melakukan hal yang memalukan." Bu Siti mendengus. Anak muda zaman sekarang siapa yang percaya kalau pacaran hanya pegangan tangan? Wajah Doni tetap tenang. "Tante boleh tidak percaya pada saya, tapi tante tidak punya hak untuk memfitnah. Jika tante menuduh Ayu melakukan hal yang tidak senonoh, silakan tunjukkan buktinya. Jika tidak ada, saya bersedia menjadi saksi bahwa tante telah melakukan pencemaran nama baik." Ruangan hening.
Rina yang dari tadi menyindir langsung menunduk. Bu Siti masih berusaha. Orang yang lurus kenapa harus takut? Aku menatapnya dan menjawab dengan lembut. Pohon yang lurus memang tidak takut angin, Bu. Tapi itu bukan berarti semua orang boleh mengambil kapak untuk mengujinya. Pak Agus menghela napas panjang. Tiba-tiba Budi berdiri. Cukup, Bu. Sejak malam pertama ibu terus-menerus memaksa Ayu untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Tapi sekarang, yang harus membuktikan ucapannya adalah ibu. Bu Siti terperangah. Kau bicara begitu pada ibumu. Budi menatap ibunya. Suaranya masih bergetar, tapi tidak mundur. Iya, ibu menuduh Ayu tidak baik. Ibu yang harus menunjukkan bukti. Kalau tidak, ibu yang harus minta maaf. Aku menatap suamiku. Hatiku terasa sedikit hangat. Kalimat itu terlambat, tapi setidaknya ia telah terucap. Bu Siti berdiri dengan marah. Kalian semua berkomplot untuk menjatuhkanku. Baik, kalian akan lihat nanti. Ia masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Doni pamit pulang. Sebelum pergi, ia berbisik padaku. Jaga dirimu. Orang baik tidak perlu menang dengan cara yang ribut. Budi mengantar Doni ke depan, lalu kembali menatapku. Untuk pertama kalinya, sejak pernikahan, ia berkata tanpa embel-embel, tapi, aku minta maaf, ibuku sudah salah. Menjelang hari peringatan kematian Mas Agung, Pak Agus meminta seluruh keluarga untuk membersihkan ruang pusaka keluarga. Aku tidak ingin pergi, tapi akhirnya tetap ikut. Ruang itu berbau kayu tua dan dupa. Di dinding foto Mas Agung terpajang wajahnya masih muda dengan tatapan yang sendu. Bu Siti langsung berdoa lama di depan foto putranya. Bude Lastri juga ada di sana diam-diam membersihkan perabotan. Saat aku sedang membersihkan sebuah lemari tua, selembar foto kecil jatuh dari baliknya. Aku memungutnya. Foto seorang gadis muda berkebaya merah, matanya teduh dan sedih. Bude Lastri yang melihat foto itu langsung mendekat. Itu Melati, bisiknya. Bu Siti yang mendengar nama itu langsung berbalik. Siapa yang mengeluarkan foto itu? Bude Lastri untuk pertama kalinya menatap kakak iparnya dengan tajam. Fotonya jatuh sendiri. Memangnya Mbak Yu mau menyembunyikannya sampai kapan? Orang yang sudah meninggal juga berhak diperlakukan dengan layak. Di hari peringatan, anakku jangan sebut nama pembawa sial itu. Balas Bu Siti. Aku mencengkeram foto itu. Hinaan itu membuatku merinding. Seorang perempuan yang mati karena difitnah bahkan setelah menjadi selembar foto usang pun masih dihina. Bude Lastri menarikku ke sebuah gudang kecil di belakang. Di sana ada sebuah peti kayu tua. Ia membukanya. Di dalamnya ada tumpukan kertas menguning. Bude Lastri mengeluarkan 2 pucuk surat. Ini surat terakhir dari Melati, dan ini surat dari Agung untuk bapakmu sebelum ia meninggal. Tanganku gemetar saat membuka surat dari Mas Agung. Tulisannya sudah pudar, tapi masih terbaca. Bapak Agung berdosa. Malam itu, Agung dan Melati belum sempat menjadi suami istri saat ibu masuk. Agung melihat Melati gemetar, melihat ibu menarik spray, melihat semua orang menatap istri Agung seperti penjahat. Tapi Agung diam. Agung tidak membunuh Melati dengan pisau. Agung membunuh istri Agung dengan diamnya Agung. Aku menangis saat membacanya. Di kepalaku, terbayang kembali Budi yang berdiri diam di kamar pengantin. Kemiripan itu membuat punggungku dingin. Aku membawa surat itu keluar dan memberikannya pada Budi. Ia membacanya. Wajahnya yang tegang perlahan berubah menjadi pucat pasi. Sampai di kalimat terakhir, ia terduduk lemas di lantai. Mas Agung, bisiknya. Pak Agus berdiri di sampingnya, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Bapak menyimpan surat ini karena takut keluarga kita hancur.
tapi semakin disembunyikan dosanya semakin besar. Budi mengangkat wajahnya menatap ayahnya, lalu menatapku. Tatapannya bukan lagi sekadar malu, tapi kengerian seseorang yang sadar bahwa ia nyaris mengulangi dosa yang sama. Bu Siti keluar dan melihat surat itu. Ia mencoba merebutnya. Orang sudah mati masih saja kalian siksa. Budi menahan surat itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak membiarkan ibunya mengambilnya. Bu yang tersiksa bukan Mas Agung, yang tersiksa itu Mbak Melati Ayu, dan semua orang yang ibu paksa diam demi menjaga muka ibu. Bu Siti mematung. Mungkin ia tidak pernah menyangka anak laki-lakinya, yang biasanya luluh hanya dengan air mata hari ini, berani mempertahankan selembar surat di hadapannya. Budi berlutut di depan foto Mas Agung. Ia tidak bersuara, tapi bahunya bergetar hebat. Aku tidak tahu apakah ia meminta ampunan dari kakaknya atau meminta dirinya sendiri untuk tidak menjadi pengecut lagi. Aku hanya tahu peti kayu tua itu telah membuka tidak hanya masa lalu keluarga Hartono, tapi juga membuka jalan yang memaksa Budi untuk memilih terus diam seperti Mas Agung atau berdiri sebelum semuanya terlambat. Setelah hari itu Budi menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi mencoba membenarkan sikap ibunya. Suatu pagi, saat aku bersiap pulang ke Klaten untuk menjenguk ibu Budi berdiri di pintu. "Mas ikut," katanya. Suaranya serak, tapi ada keteguhan di sana. Tiba di rumah ibuku, masih memiliki bekas lebam di tangannya akibat infus. Melihat Budi ibuku terdiam sejenak, tapi tetap menyuguhkan minum. Budi berdiri di hadapan ibuku. "Bu, saya minta maaf. Saya minta maaf karena membiarkan Ayu dihina. Saya minta maaf karena masalah keluarga saya membuat ibu sakit." Ibuku menatapnya lama. "Bapak tidak akan memarahimu, Nak. Bapak hanya bertanya satu hal. Lain kali jika ada orang di keluargamu yang menghina istrimu, apa kau akan diam lagi?" Budi menjawab cepat, suaranya serak tapi tegas. "Tidak akan, Bu." Ibuku mengangguk pelan. Laki-laki itu yang dipegang janjinya. Anak bapak bukan emas permata, tapi dia manusia. Jangan biarkan dia di rumah suaminya hidup seperti bayangan. Dalam perjalanan pulang, aku mengatakan pada Budi 3 hal. Pertama, aku tidak akan tidur sekamar dengannya sampai semua jelas. Kedua, Bu Siti dan Rina harus membuat klarifikasi dan meminta maaf secara resmi pada ibuku dan aku. Ketiga, harus ada pertemuan keluarga besar di mana kebenaran diungkapkan. Jika mereka membawa nama baik keluarga untuk menghakimiku, maka mereka juga harus menggunakan altar leluhur untuk mengakui dosa mereka. Budi terdiam lama, lalu berkata, "Mas setuju." Malam itu, ia berbicara pada Pak Agus dan Bude Lastri tentang rencananya mengadakan pertemuan keluarga setelah hari peringatan Mas Agung dan mengundang keluarga Mbak Melati jika memungkinkan. Pak Agus menangis. Akhirnya, tiba juga hari di mana keluarga ini harus membayar utang. Bu Siti yang mendengar itu, wajahnya langsung mengeras. Tapi kali ini tidak ada yang berhenti karena raut wajahnya. Aku tahu pertemuan keluarga nanti akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Bukan untuk menguji kelayakanku sebagai menantu, tapi untuk menguji apakah keluarga Hartono masih punya sisa keberanian untuk menghadapi kebenaran. Pertemuan keluarga itu diadakan di ruang pusaka. Dari pihakku, ada Ibu dan Mas Bayu. Bu Siti datang terlambat, wajahnya masam. "Saya datang hari ini karena menghormati para sesepuh, tapi jadi mertua sampai dipaksa rapat begini oleh menantu baru kali ini terjadi," keluhnya. Mas Bayu langsung meletakkan setumpuk berkas di meja. "Bapak Ibu sekalian, justru karena masalah ini sudah dibawa keluar ke pasar, ke media sosial, sampai ke kampung halaman ibunya Ayu. Makanya hari ini perlu diluruskan." Suasana menegang. Bu Siti menatap Mas Bayu sinis. "Kau orang luar jangan ikut campur."
Ibuku angkat bicara, suaranya tenang tapi tegas. Saya ibu kandung Ayu, anak saya dihina, saya tidak bisa menjadi orang luar. Bu Siti mulai meninggikan suaranya. Saya hanya ingin memastikan. Saya tidak mau ditipu lagi. Kalau dia memang bersih, kenapa harus seheboh ini? Aku mengambil ponselku dan meletakkannya di meja. Kalau begitu, hari ini saya persilakan semua mendengar bagaimana cara ibu memastikan. Aku memutar video malam itu. Ruangan hening, suara pintu didobrak, suara Bu Siti membentak, "Mana spraynya?" Dan puncaknya, keluarga Hartono tidak sudi menerima barang kotor, terdengar begitu jelas. Wajah ibuku memucat. Para kerabat yang dulu ikut serta kini menunduk malu. Rina mencoba membela diri. Aku kan cuma rekam buat iseng, tidak disebar. Aku menatapnya tajam. Kau merekam kakak iparmu dipermalukan untuk iseng. Kalau nanti kau menikah dan diperlakukan sama, apa kau masih merasa itu lucu? Rina terdiam. Pak Agus berdiri. Tidak ada yang menjebakmu, Bu. Kau sendiri yang mendobrak pintu. Kau sendiri yang menghina menantumu. Tepat saat itu, dari luar masuk seorang pria paruh baya membawa sebuah bingkai foto yang ditutup kain. Bude Lastri terkesiap. "Mas Sudi." Aku langsung paham, itu adalah adik dari Mbak Melati. Ia membuka kain penutup foto itu. Wajah Mbak Melati terpampang di sana. Ia meletakkannya di meja. 27 tahun keluarga saya menunggu permintaan maaf yang tulus, katanya. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah di-laminating. Ini surat terakhir dari kakak saya. Saya akan bacakan satu kalimat. Jika kelak keluarga itu punya menantu, baru tolong jangan biarkan ia mengalami penghinaan yang sama. Selembar spray tidak bisa mengukur martabat seseorang, tapi satu tuduhan bisa membunuh jiwa manusia. Setiap kata terasa menusuk jantungku. Bu Siti mematung, wajahnya pucat pasi. Tatapannya beralih pada Budi, seolah meminta pertolongan terakhir. Semua mata tertuju pada Budi. Aku juga menatapnya. Ini adalah momen penentuannya. Budi berdiri perlahan. Wajahnya pucat, tapi kali ini ia tidak menunduk. Ia menatap ibunya. "Bu, jika ibu merasa malu itu karena ibu sedang mendengar kembali apa yang telah ibu lakukan." Kalimat itu jatuh di tengah ruangan sunyi, tapi menggelegar. Bu Siti membeku. Bu Siti menatap putranya tak percaya. "Budi, kau bicara begitu pada ibumu." Ia kembali menangis memanggil nama Agung. Budi menatap foto kakaknya. Suaranya berat. "Mas Agung meninggal bukan karena ibu menyayanginya. Dia meninggal karena menyesal tidak melindungi istrinya. Aku tidak mau suatu hari nanti, aku harus menulis surat yang sama sepertinya." Adik Mbak Melati, Pak Sudi, berbicara lagi. "Hari kakak saya meninggal, ibu saya menangis sampai sebelah matanya buta. Sampai akhir hayatnya beliau hanya berpesan, tidak usah menuntut balas, cukup sampai keluarga sana sadar mereka salah. Hari ini saya tanya pada Bu Siti, pernahkah sekali saja ibu berpikir bahwa kakak saya tidak bersalah?" Bu Siti tergagap. Saya hanya takut anak saya ditipu." Pak Sudi tersenyum pahit. "Karena ketakutan ibu kakak saya mati. Mas Agung juga mati. Sekarang ibu mau menggunakan ketakutan yang sama untuk membunuh harga diri perempuan lain?" Tak ada yang bisa menjawab. Bu Siti terduduk lemas di kursinya. Budi melangkah ke sisiku. Ia tidak menggenggam tanganku, hanya berdiri sedikit di depanku, seolah menjadi perisai. Lalu ia menatap ibunya. "Bu, aku tetap anak ibu. Tapi mulai hari ini, jika ibu masih menghina Ayu, aku akan membawa istriku keluar dari rumah ini, dan aku akan menempuh jalur hukum." Bu Siti terisak, "Kau berani meninggalkan ibumu?" Budi menjawab dengan suara pilu tapi tegas.
Aku tidak meninggalkan ibu. Aku hanya tidak akan meninggalkan istriku sendirian lagi. Mendengar kalimat itu, sebuah beban berat di dadaku perlahan terangkat. Setelah pertemuan itu, banyak yang mengira aku akan berhenti. Tapi aku tahu ada kesalahan yang jika hanya diselesaikan dengan air mata, suatu saat akan dianggap sebagai kesalahpahaman. Keesokan harinya bersama Mas Bayu, aku membawa semua bukti ke kantor polisi. Aku tidak menuntut hukuman penjara. Aku hanya meminta keadilan yang jelas. Bu Siti dan Rina harus membuat klarifikasi. Tertulis meminta maaf secara resmi kepada ibuku, dan aku di hadapan kedua keluarga menandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mengganti biaya pengobatan ibuku sebesar Rp700.000. Jumlah itu tidak seberapa, tapi bagi Bu Siti yang seumur hidupnya lebih mementingkan gengsi daripada uang keharusan untuk menunduk di hadapan ibuku. Perempuan penjual sayur yang pernah diremehkannya adalah harga yang paling mahal. Sejak saat itu, gosip di pasar tentangku mereda. Rina juga mendapat pelajarannya. Saat ia hendak menikah, keluarga calon suaminya mendengar desas-desus tentang kelakuannya dan menjadi sangat waspada. Aku dan Budi tidak lagi tinggal di rumah itu. Kami menyewa sebuah kontrakan kecil di dekat rumah sakit. Sempit sederhana, tapi untuk pertama kalinya, sejak menikah aku bisa tidur nyenyak tanpa takut pintu kamarku didobrak. Aku memberi Budi 3 syarat ibunya. Tidak boleh ikut campur, ia harus selalu menjadi orang pertama yang membelaku, dan jika aku merasa tidak aman lagi, aku berhak mengakhiri pernikahan ini. Budi menyetujui semuanya. 1 tahun kemudian, pada hari peringatan kematian Mas Agung, aku dan Budi kembali ke ruang pusaka. Di atas meja di samping foto Mas Agung, Pak Agus telah meletakkan foto Mbak Melati. Keluarga Pak Sudi juga diundang. Tidak ada lagi yang menyebut nama Mbak Melati dengan hinaan. Namanya disebut dengan penuh penyesalan. Bu Siti berdiri di belakang rambutnya, terlihat lebih banyak uban. Saat berhadapan denganku, bibirnya bergetar. "Ayo ibu." Aku memotongnya dengan lembut. Aku tidak butuh ibu memanggilku menantu yang baik. Aku hanya butuh ibu ingat. Tidak ada perempuan yang harus membuktikan martabatnya lewat selembar sprei. Ia menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Aku menatap kepulan asap dupa. Hatiku masih menyimpan luka, tapi tidak lagi terasa sesak. Ceritaku tidak berakhir dengan balas dendam yang meriah. Ia berakhir dengan seorang menantu yang memaksa seluruh keluarga suaminya untuk menghadapi dosa yang telah mereka sembunyikan selama 27 tahun. Dan terkadang, bagi orang-orang yang hidup demi gengsi, memaksa mereka mengakui kesalahan di hadapan leluhur kerabat, orang yang telah tiada, dan orang yang masih hidup adalah sebuah harga yang paling setimpal.